Selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dengan Perjalanan Semesta. Hari ini Sabtu Legi 28 Agustus 2021. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada, saat apapun dan dalam aktivitas apapun. Pagi ini kita akan kembali menghayati sabda Tuhan sebagai pelita kehidupan. Namun sebelumnya mari kita mengucap syukur kepadanya melalui doa. Kalau boleh Engkau izinkan kami sampai pada saat ini, detik ini, waktu ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Maka kami bersyukur untuk semua yang boleh kami alami, kesegaran, harapan, tanggung jawab, anugerah yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas, kami hendak menghayati sabda Tuhan. Berkati dan mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi ini dasar bacaannya adalah dari kitab Hosea 3 ayat 1 sampai 5. Silahkan saudara-saudara membacanya dengan lebih tenang, lebih serius, lebih santai, lebih longgar waktunya. Dan saya hendak menggunakan Hosea 5 ayat 1 sampai Hosea 3 ayat 1 sampai 5 sebagai bahan refleksi dengan tema tentang melaksanakan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, tidak sedikit orang yang berpikiran bahwa melaksanakan kehendak Tuhan itu selalu sesuai dengan pikirannya. Atau tidak sedikit orang yang berpikir bahwa ketika saya berpikir tentang kebaikan bagi saya, itu adalah kehendak Tuhan. Meskipun tidak jarang juga, atau tidak sedikit juga orang yang berpikir bahwa kadang-kadang yang dianggap kurang tepat pun bisa dipahami sebagai melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, Hosea adalah nabi yang dipanggil Tuhan untuk tugas yang khusus, yaitu untuk mengingatkan Yehuda dan Israel atas sebuah tindakan yang tidak berkenan pada Tuhan. Dan cara mengingatkannya adalah dengan tindakan simbolik. Kalau tidak paham tentang simbolnya, pasti pembaca di waktu yang kemudian termasuk kita akan berpikir ulang sambil mengernyitkan dahi. Kenapa demikian? Hosea diperintahkan oleh Tuhan untuk menikahi perempuan yang dalam perspektif budaya tidak layak. Saya menggunakan istilah perspektif budaya karena dalam budaya kita pun juga tidak adil. Yang selalu muncul adalah subordinasi perempuan. Contoh ada PSK. Jadi, dan PSK selalu perempuan. Nah, kemudian juga ada WTS misalkan apa ya gitu. Tapi yang jelas inilah subordinasi budaya. Saya nggak akan bicara tentang subordinasi budaya, tetapi cerita dari kitab Hosea mengisahkan bagaimana Hosea harus melakukan tindakan yang diimani sebagai perintah Tuhan untuk menikahi perempuan bersundal. Dan itu dilakukan. Tetapi itu adalah simbolik bahwa kemudian kita pembaca sekarang atau dulu tujuannya adalah supaya itu sebagai gambaran bagaimana Tuhan Allah senantiasa mengasihi kepada Israel dan Samaria atau Yehuda, kepada Israel dan Yehuda atau Yehuda dan Samaria meskipun mereka sudah tidak taat kepada Tuhan. Nah, dalam konteks inilah Hosea melakukan kehendak Tuhan, dan itu dalam catatan atau dalam perspektif masyarakat, saya yakin akan menjadi sebuah pergunjingan. Nah, saudara-saudara,
tentang melakukan kehendak Tuhan belum tentu dapat diterima oleh khalayak. Karena khalayak atau masyarakat atau jemaat itu punya alat ukurnya sendiri. Bagi saya itu salah. Bagi saya itu kurang tepat misalkan kayak gitu. Tetapi itu hanya bagi satu atau dua orang, dan ketidaktepatan sudut pandang satu atau dua orang belum tentu ketidaktepatan kehendak Tuhan. Nah, yang menarik adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Hosea bukan keinginannya. Saya selalu berteriak-teriak bahwa kehendak Tuhan itu selalu berseberangan dengan keinginannya. Jadi saudara-saudara, Sabtu ini seperti biasa kita akan berefleksi dengan santai, dan catatan kecil atau catatan tebal yang perlu menjadi pegangan kita di hari ini adalah bahwa kehendak Tuhan selalu berseberangan dengan keinginan kita. Jadi kalau kita berharap apa yang kita lakukan kita puas, kita marem, kita dipuji orang, berhati-hatilah. Belum tentu itu kehendak Tuhan, jangan-jangan itu kehendak kita sebagai manusia. Kehendak Tuhan hampir selalu berseberangan dengan keinginan kita. Maka mari kita menghayati kehidupan kita, menghayati penghayatan atau menghayati iman kita tentang melakukan kehendak Tuhan. Selamat melakukan kehendak Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin. Saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa. Terima kasih Tuhan untuk sapaanmu yang menyadarkan kami bahwa seringkali kehendak-Mu atau bahkan selalu kehendak berseberangan dengan keinginan kami. Cerita Hosea menampar kami bahwa melakukan kehendak Tuhan hampir selalu berseberangan dengan keinginan manusiawi kami. Tolonglah kami untuk mampu belajar seperti Hosea, belajar taat kepadamu meskipun harus melakukan segala sesuatu yang berbeda dengan keinginan kami, tapi itu kehendak Tuhan. Kami akan melanjutkan hari ini, mohon anugerah Tuhan, mohon tuntunan Tuhan, dan berkatilah dunia ini dengan damai sejahtera-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan inspirasi pagi di Perjalanan Semesta saat ini Sabtu Legi 28 Agustus 2021. Sebelum berpisah, sebelum melanjutkan aktivitas, jangan lupa subscribe, like, dan komen atau tinggalkan jejak yang membangun. Tapi kalau saudara-saudara tidak merasa terbangun, boleh juga menjempoli terbalik. Semua adalah bagian dari konstruksi atau pembangunan channel ini supaya terus berkembang untuk kebaikan siapapun juga. Selamat melanjutkan kehidupan. Tuhan memberkati.